Taman Bitsevsky atau Taman Bitsa adalah salah satu taman natural terbesar di Moskow, Rusia. Luas taman ini mencapai 2.700 are dengan jumlah spesies tanaman mencapai lebih dari 500 spesies dan dihuni 33 spesies mamalia juga 78 spesies burung. Setiap hari banyak sekali warga yang mengunjungi taman ini untuk sekedar menghilangkan penat setelah mereka bekerja seharian. Kebanyakan pengunjung biasanya suka sekali berjalan-jalan menyusuri pepohonan yang rindang dan biasanya pengunjung laki-laki yang berusia lanjut akan duduk di bangku taman untuk bermain catur dengan teman-teman atau sanak saudaranya. Ketika musim dingin tiba, warga sekitar akan bermain ski di taman ini dan anak-anak juga akan ramai bermain salju. Intinya taman ini menjadi tempat hiburan kebanggaan warga sekitar dan banyak diminati karena gratis. Namun sayangnya taman ini dikenal di penjuru dunia bukan karena keindahannya, tapi karena kengerian yang ada di dalamnya. Semua ini dimulai ketika total ada 10 orang laki-laki hilang begitu saja di bulan Mei sampai Juli tahun 2001. Anehnya semua laki-laki ini terakhir terlihat ketika mereka berkunjung ke Taman Bitsa. Jadi banyak saksi yang melihat mereka di sana sebelum mereka menghilang. Keluarga mencoba melapor kepada polisi, namun polisi malah menganggap 10 orang laki-laki ini minggat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota lain. Polisi mengatakan kepada keluarga, udah tunggu aja beberapa bulan lagi juga mereka akan kembali. Dan for your information, area di sekitar Taman Bitsa itu disebut-sebut sebagai area yang penduduknya paling miskin di kota Moskow. Jadi memang banyak sekali warga sana yang mencoba pindah ke daerah lain untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Meskipun tetap aja aneh karena 10 orang laki-laki yang hilang ini nggak bilang apa-apa sama keluarga. Kalau orang mau merantau kan pastinya ada persiapan di rumah sebelum berangkat. Tapi ini enggak sama sekali. Baju dan barang-barang mereka utuh di rumah dan mereka malah terlihat berkunjung ke taman sebelum mereka hilang. However, keluarga tidak bisa berbuat apa-apa karena polisi di sana dinilai tidak menanggapi fenomena orang hilang ini secara serius. Pada bulan Oktober tahun 2001, satu orang laki-laki hilang dan lagi-lagi ia terakhir terlihat ketika sedang berjalan-jalan di Taman Bitsa. Dan sampai pada akhir tahun 2001 ada total 15 orang yang menghilang di sekitar Taman Bitsa. Polisi di sana tetap nggak mau melakukan investigasi dan selalu bilang sama keluarga udah tunggu aja mereka pasti pulang nanti. Semakin hari semakin banyak orang yang hilang sampai pada tahun 2005 terhitung ada 40 orang yang hilang tanpa penjelasan apapun di daerah itu. Dan sebagian besar dari 40 orang yang hilang ini terakhir terlihat berkunjung ke Taman Bitsa. Lalu akhirnya di bulan November tahun 2005 ada kejadian yang membuat polisi melek dan mulai bertindak. Pada tanggal 14 November tahun 2005, seorang pensiunan polisi bernama Nikolai Zakharchenko dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dan seperti biasa, polisi tidak menanggapi serius laporan orang hilang ini. 2 hari setelah Nikolai dilaporkan hilang, tubuh Nikolai yang sudah tidak bernyawa ditemukan tergeletak di area pepohonan Taman Bitsa. Dan diduga dia dipukuli dengan sangat kejam karena kepalanya benar-benar hancur. Temuan menggemparkan ini membuat polisi terdesak untuk melakukan investigasi dan akhirnya tim pencarian dikerahkan selama berhari-hari untuk mencari barangkali ada jasad lain yang terkubur di Taman Bitsa. Dan hasilnya di taman itu nggak ditemukan apapun. Nggak ada jasad atau kerangka manusia lain, bahkan barang-barang korban yang hilang juga nggak ditemukan tercecer di sana. Jadi benar-benar nggak ada jejak apapun di sana. Hingga sampai bulan April tahun 2006 terhitung ada 9 orang laki-laki yang menghilang, lalu beberapa hari kemudian mayat mereka ditemukan di Taman Bitsa. Keadaan jasad mereka sama seperti Nikolai, yaitu kepalanya hancur karena pukulan benda tumpul. Namun yang beda di 9 jasad ini adalah terdapat sebuah botol kosong minuman vodka yang ditancapkan di lubang kepala korban. Orang-orang sekitar mulai gempar dan gak ada lagi orang yang mau berkunjung ke Taman Bitsa. Masyarakat juga memberi sebutan kepada pembunuh berantai ini, mereka menamainya si maniak Taman Bitsa. Sayangnya polisi juga nggak bisa menemukan bukti apapun yang bisa mengarahkan mereka kepada si pembunuh berantai. Lalu akhirnya pada tanggal 14 Juni tahun 2006 mulai ditemukan titik terang. Pada hari itu ditemukan mayat seorang wanita bernama Marina Moskalyova yang berusia 36 tahun. Untungnya sebelum Marina dibunuh ia meninggalkan catatan pada anaknya bahwa ia akan pergi jalan-jalan bentar sama rekan kerjanya yang bernama Alexander Pichuskin. Di catatan itu Marina juga menulis nomor telepon dari Alexander.
Saat Marina tidak kunjung pulang ke rumah, anak dan suaminya menelpon Alex untuk bertanya tentang keberadaan ibunya. Anehnya, Alex menjawab bahwa ia sama sekali nggak ketemu sama Marina, apalagi jalan sama Marina, jadi dia nggak tahu di mana keberadaan Marina. Dan besok paginya pada tanggal 16 Juni tahun 2006 ditemukanlah mayat Marina di Taman Bitsa. Di dalam kantong jaket Marina ditemukan sebuah tiket kereta api dan setelah CCTV di stasiun diperiksa, terlihat di situ Marina dan Alexander sedang berjalan bersama. Ketika polisi mengetahui jika Alex berbohong bahwa dia nggak jalan sama Marina di hari itu, polisi langsung tahu jika dialah pembunuhnya. Dialah si maniak Taman Bitsa yang mereka cari selama ini. 2 hari kemudian, pada tanggal 19 Juni tahun 2006, Alexander Pichushkin resmi ditangkap. Awalnya dia tidak mengakui perbuatan keji yang ia lakukan. Ia baru membuka diri setelah ada salah satu polisi yang berpura-pura kagum pada dia. Dan setelah itu ia baru mengungkapkan semuanya. Narsis banget ya. Kita cerita dikit dulu tentang Alexander. Jadi Alexander Pichushkin lahir pada tanggal 9 April tahun 1974 di tengah-tengah keluarga yang miskin. Dia awalnya tumbuh sebagai anak yang sehat. Sampai di usia 4 tahun ia mengalami kecelakaan yang diduga menyebabkan dia menderita kerusakan otak. Kening Alex terbentur keras sekali saat ia bermain ayunan, namun orang tuanya nggak membawa dia ke rumah sakit karena mereka nggak punya uang. Mulai saat itu ia berperilaku aneh, dan setelah ia mulai sekolah karena dia suka berperilaku aneh, ia jadi bahan bulian oleh teman-temannya. Melihat hal ini, kakek Alex mencoba menghibur dia dengan cara memperkenalkan ia dengan permainan catur. Kakeknya hampir setiap hari membawa Alex ke Taman Bitsa untuk bermain catur bersama penggemar catur lainnya. Dan surprisingly, Alex sangat menyukai permainan ini. Ia dengan cepat menyerap cara bermain catur dan bisa mengalahkan para penggemar catur yang sudah senior. Inilah yang menyebabkan Alex sangat terobsesi dengan permainan catur, karena ia berpikir caturlah yang menghibur dia di kala susah. Di komunitas itu dia juga selalu dipuji-puji dan dia merasa dihargai, nggak seperti dia di sekolahnya. Pembunuhan pertama yang dilakukan Alex terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 1992 dan saat itu dia baru berusia 18 tahun. Saat itu ia bercerita pada temannya bahwa ia ingin sekali melakukan pembunuhan dan ia mengajak temannya yang bernama Mikhail Odichuk untuk pergi mencari korban. Mikhail awalnya setuju, namun ternyata setelah mereka sampai di Taman Bitsa, Mikhail mulai goyah dan membatalkan niatnya untuk membunuh. Hal ini membuat Alex kesal dan ia memutuskan untuk menjadikan Mikhail sebagai korban pertamanya. Kepala Mikhail berkali-kali dipukul menggunakan palu, lalu jasadnya dibuang di saluran pembuangan air bawah tanah yang sangat besar. Setelah pembunuhan pertamanya di tahun 92, Alex berhenti membunuh selama 9 tahun sebelum akhirnya dia memulai lagi membunuh di tahun 2001 dan sejak saat itu ia tidak bisa berhenti membunuh. Sekitar 40 orang yang ia bunuh dalam rentang waktu tahun 2001 sampai tahun 2005, jasadnya ia buang di saluran pembuangan air raksasa di bawah tanah. Inilah kenapa 40 orang yang hilang secara misterius jasadnya itu nggak bisa ditemukan di Taman Bitsa. Ketika apartemen Alex digeledah, ditemukan papan catur yang di setiap kotaknya diisi nomor berdasarkan jumlah orang yang ia bunuh. Satu papan catur berisi 64 kotak sehingga Alex menargetkan akan membunuh 64 orang demi kepuasannya. Dan ketika ditangkap, hitungan korban Alex sudah mencapai 61 orang. Walaupun ternyata sebenarnya ada 3 orang yang selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan Alex. 1 orang wanita yang sedang hamil ternyata masih hidup ketika ia dibuang di saluran pembuangan air. Wanita itu berhasil memanjat naik dan melaporkan kejadian itu pada polisi. Sayangnya wanita ini adalah seorang imigran yang ilegal sehingga polisi tidak mau memproses laporan yang ia buat. 2 orang korban selamat lainnya adalah laki-laki dan ketika mereka melapor kepada polisi, para polisi di sana malah marah-marah pada mereka dan memaksa mereka membatalkan laporan. Aku nggak bisa menemukan apa sebab polisi di sana melakukan hal ini. Tapi ada satu artikel yang aku baca menyebutkan bahwa polisi di sana malas memproses laporan mereka karena mereka adalah orang-orang dari kalangan bawah gitu.
Sebagian besar korban Alex adalah orang-orang terdekat yang ia kenal. Kebanyakan dari mereka adalah tetangga Alex, teman dia bermain catur, teman kerjanya, maupun sahabat-sahabatnya sejak kecil. Alex mengungkapkan jika semakin dekat dia dengan korbannya, semakin merasa puas ia dengan pembunuhan yang ia lakukan. Jadi kalau misalkan korban yang akan ia bunuh itu adalah orang asing, ia akan mencoba ngobrol dengan mereka dulu sebelum ia membunuh mereka, dan hal ini dia lakukan hanya untuk sekedar mendapatkan chemistry. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2007, Alexander Pichushkin diadili dan selama pengadilan berlangsung ia dikurung di dalam ruangan kaca. Ia didakwa bersalah atas 49 pembunuhan dan 3 percobaan pembunuhan. Di pengadilan Alex malah nggak terima, ia meminta jumlah korbannya dari hanya 49 orang untuk ditambah 11 orang sehingga menjadi 61 orang. Namun pihak berwenang menolak karena mereka meragukan keterangan Alex atas pembunuhan 11 orang ini. Alasan Alex ingin jumlah korbannya ditambah adalah karena ia ingin memecahkan rekor seorang pembunuh berantai bernama Andrei Chikatilo yang diketahui sudah membunuh 52 orang. Alexander Pichushkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan selama 15 tahun pertama ia dikurung di dalam penjara isolasi. Saat ini ia masih hidup dan masih dikurung di penjara isolasi.